Renungan malam. Penolong yang rendah hati. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lukas 10 ayat 30-35. Jan Frederik Oberlin adalah seorang hamba Tuhan dari Jerman pada abad ke-18. Pada saat sedang berjalan kaki, Oberlin terjebak oleh badai salju. Dia kehilangan arah karena jalanan sudah tertutup salju. Saat sedang duduk untuk memutuskan arah yang akan dituju, tiba-tiba ada sebuah kereta kuda yang melintas dan menolong Oberlin. Pemilik kereta itu membawa Oberlin ke desa terdekat. Ketika pemilik kereta bersiap meneruskan perjalanannya, Oberlin bertanya, "Siapakah nama Anda supaya saya bisa mengingat dan mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk Anda?" Orang yang baru saja mengenali dan menolong Oberlin menjawab, "Anda kan seorang hamba Tuhan. Tolong sebutkan nama orang Samaria yang baik hati itu." Oberlin menjawab, "Saya tidak tahu karena Alkitab tidak menyebutkannya." Si penolong lalu berkata, "Selama Anda tidak tahu nama orang Samaria yang baik hati itu, maka izinkanlah saya juga untuk tidak mengatakan nama saya." Sikap orang yang menolong Oberlin sudah sangat jarang kita temui dewasa ini. Ia lebih senang Oberlin mengingat kebaikannya daripada namanya. Itulah kebaikan yang diimbangi kerendahan hati. Banyak orang yang menyatakan kebaikan, tetapi hanya sedikit yang bisa menjaga hatinya untuk tetap tulus dan memiliki kerendahan hati. Orang akan lebih bersemangat dalam kinerja ketika nama mereka yang ditonjolkan. Apabila kita memiliki sikap rendah hati, kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa melihat siapa yang akan mendapat pujian. Yang perlu kita lakukan hanya melakukan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan tidak menutup mata. Ia akan mengangkat dan memberi promosi pada waktunya dan sesuai dengan caranya. Lakukanlah yang terbaik dalam pekerjaan kita, bukan karena mengejar nama, tetapi karena itu merupakan tanggung jawab. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Pada akhirnya, orang yang memiliki kualitas dalam pekerjaannya, namanya pasti akan terangkat dengan sendirinya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Marilah kita menjadi penolong yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.